Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Siswa kelas 7 SMP Darussalam. Bapak doakan kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam kegiatan belajar mengajar. Dan saat ini kita kembali dalam pelajaran matematika, di mana pada hari ini kita akan mempelajari tentang keliling dan luas segi 4. Nah, tanpa panjang kata kita mulai saja. Yang pertama, tujuan pembelajaran kali ini pada pertemuan ini adalah siswa mampu untuk menghitung keliling dan luas segi 4 serta dapat menggunakannya dalam pemecahan masalah. Oke, untuk yang pertama kita akan mempelajari tentang keliling dan luas persegi. Oke, perhatikan gambar di bawah ini ya, dimana untuk luas sama dengan L ya, yaitu S pangkat 2. Artinya apa? S itu adalah sisi kali sisi. Oke, untuk kelilingnya adalah 4 kali sisi ya, atau 4S. Oke, pasti udah tahu lah semuanya lah ya. Kita lanjut. Nah, sebagai catatan pertama ya, jika diketahui keliling persegi dalam soal nih ya, contohnya, maka untuk mencari panjang sisi atau rusuk persegi adalah S sama dengan keliling dibagi 4. Jadi untuk mencari sisi, bila kelilingnya diketahui, maka caranya adalah S sama dengan keliling dibagi 4. Nanti akan lebih jelas pada contoh soal. Yang kedua, jika diketahui luas persegi, maka untuk mencari sisi atau rusuk persegi menggunakan rumus S sama dengan akar dari luas. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal, perhatikan dengan baik. Pertama, diketahui panjang sisi suatu persegi 5 cm. Tentukan keliling dan luasnya. Kita jawab. Ya, keliling itu tadi apa? 4 kali S ya. Sama dengan 4 kali 5 cm sama dengan 20 cm. Oke, cukup mudah. Apalagi kalau kalian sudah lancar perkaliannya. Oke, kita lanjut. Untuk luasnya sama dengan S kali S, yaitu 5 kali 5 sama dengan 25 cm persegi. Ya, cukup mudah untuk pengenalan awal dari mencari keliling dan luas persegi. Untuk contoh nomor 2, jika keliling persegi, nah jadi yang diketahui ini keliling ya, 24 cm, maka luas persegi tersebut adalah, nah, karena yang diketahui keliling, maka untuk menjawabnya kita harus tahu pertama, yaitu cari panjang sisi terlebih dahulu, dimana untuk mencari panjang sisinya tadi adalah S sama dengan keliling dibagi 4. Sama dengan 24 dibagi 4 sama dengan 6 cm. Nah, setelah panjang sisinya diketahui, baru kemudian kita cari luasnya, yaitu dimana L sama dengan sisi kali sisi, yang sama dengan hasilnya adalah 6 kali 6 sama dengan 36 cm kuadrat. Cm persegi ya. Seperti itu. Agak belibet dikitnya, maaf ya. Kita lanjut. Ya, jadi cukup mudah untuk persegi dan kalian bisa memahaminya pelan-pelan dengan baik. Kita lanjut. Untuk bangun berikutnya adalah keliling dan luas persegi panjang. Perhatikan gambar di sini. Ya. Ada bagian panjang dan ada bagian lebar. Di sini ya. Nah, ini panjang, lebar. Oke. Kemudian untuk kelilingnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. Ya, jadi panjang tambah lebarnya dijumlahkan kemudian dikali 2. Untuk luasnya yaitu rumusnya panjang kali lebar. Ya, cukup mudah untuk persegi panjang. Ya, jangan lupa sebagai catatan. Nah, kembali untuk yang pertama. Untuk mencari panjang ya, bila luas dan lebar diketahui. Ya, jadi dalam soal misalkan yang diketahui itu luas persegi panjang dan lebarnya. Maka untuk mencari panjangnya P sama dengan luas dibagi lebar. Nah, nomor 2, untuk mencari lebar bila luas persegi panjang dan panjang diketahui, rumusnya adalah
lebar sama dengan luas dibagi panjang. Yang ketiga, untuk mencari panjang bila keliling. Nah, ini jadi kelilingnya yang diketahui dan lebar diketahui. Maka rumusnya adalah P sama dengan keliling dibagi 2 dikurangi L ini ya. Saya tandain biar lebih jelas. Kemudian yang terakhir nomor 4 ya, harusnya nomor 3 lagi ya. Untuk mencari lebar, keliling, dan panjang diketahui rumusnya. Ya, jadi kelilingnya diketahui nilainya berapa sentimeter, panjangnya juga diketahui, maka rumusnya adalah lebar sama dengan keliling dibagi 2 dikurangi panjang. Ya, ini ya, semua ini harus kalian pahami dan ingat selalu. Oke, kita lanjut. Contoh soal yang pertama. Suatu persegi panjang memiliki panjang 6 cm dan lebarnya 4 cm. Tentukan keliling dan luasnya. Kita jawab untuk kelilingnya yaitu 2 dikali dalam kurung panjang tambah lebar. Nah, panjang tambah lebar ini di sini yaitu panjangnya 6 dan lebarnya 4. Jadi 6 ditambah 4, 10, 2 kali 10, 20. Oke, jelas ya. Nah, untuk berikutnya, untuk luasnya sendiri gampang ya, panjang kali lebar yaitu 6 dikali 4. Hasilnya 24 cm persegi ya, jangan cm kuadrat. Oke. Contoh yang kedua. Diketahui bangun persegi panjang memiliki luas 30 cm persegi. Nah, ini di soal ini yang diketahui luasnya ya, ingat ya. Dan panjangnya 5 cm. Tentukanlah kelilingnya. Ya. Kita lihat di sini dari soal ya sudah ada petunjuk. Yang pertama yang diketahui adalah luas. Yang kedua yang diketahui adalah panjang. Berarti yang belum ada yaitu lebar. Nah, berarti pertama-tama kita harus mencari lebar dari bangun persegi panjang ini. Oke, dimana lebarnya sama dengan luas dibagi panjang. Nah, luas dibagi panjang ya ini ya. Lebar sama dengan luas dibagi panjang yaitu 30 dibagi 5 sama dengan 6 cm. Nah, setelah lebarnya diketahui, barulah langkah berikutnya mencari keliling. Nah, di mana keliling? Ya, keliling itu adalah 2 kali dalam kurung 6 ditambah 5. Ya, 6 tambah 5 kan 11. 2 kali 11 itu 22 cm. Oke, cukup mudah bukan? Mudah ya? Mudah dong. Kita lanjut. Untuk bangun berikutnya adalah keliling dan luas jajar genjang. Perhatikan gambar. Oke, di sini di gambar ini bisa kalian pahami ya, mana yang menjadi alas. Ini ya, alas. Ini adalah tinggi. Nah, ini berarti kan sisi miring, ini sisi miring. Oke, penyebutannya di sini bisa kalian lihat. Kalau untuk sisi alas adalah A, untuk sisi miring adalah B, untuk tinggi adalah T. Oke, ya itu ya untuk pemahamannya. Untuk A ya, A ini kan di bawah dengan yang di atas sama panjang. Untuk B yang nah ini sama panjang seperti ini. Oke. Jadi untuk luasnya adalah alas kali tinggi. Ya, berarti bisa dikatakan untuk luasnya yaitu ini ya, yang di bawah ini alas kali tinggi. Oke. Untuk kelilingnya yaitu 2 kali ya dalam kurung A tambah B. Mirip ya dengan keliling persegi panjang. Oke. A-nya berarti ini ya. A-nya ini ya ada 2, maka 2 kali A tambah B. B-nya juga ada 2. Seperti ini. Untuk kelilingnya dari jajar genjang. Oke, kita lanjut. Tambahan. Ya, tambahan bila kita melihat dari rumus luas, maka bisa diturunkan menjadi alas untuk mencari alas ya. Dimana alas atau A sama dengan luas dibagi tinggi, dan untuk mencari tinggi atau T sama dengan luas dibagi alas. Ya, bila diketahui dalam soal luas dari jajar genjang tersebut dan atau salah satu yaitu alas atau tingginya. Kita lanjutkan.
Untuk contoh soalnya, perhatikan gambar di sini. Nggak ada gambar ya. Perhatikan soal nomor 1. Untuk suatu jajar genjang ABCD diketahui panjang AB 7 cm dan panjang BC 4 cm. Tentukanlah kelilingnya. Nah, untuk menjawabnya cukup mudah ya, karena ini sudah diketahui alasnya yaitu 7 dan sisi miringnya yaitu 4. Berarti untuk mencari kelilingnya itu adalah K sama dengan 2 dikali 7 tambah 4. Jadi 2 dikali 11 sama dengan 22 cm. Cukup mudah. Dan untuk soal nomor 2, diketahui sebuah jajar genjang memiliki alas 8 cm dan tinggi 5 cm. Tentukan luas jajar genjang tersebut. Ya, kita jawab tadi luas rumusnya apa? Yaitu alas kali tinggi. Nah, berarti 8 kali 5. Hasilnya sama dengan 40 cm persegi. Kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu keliling dan luas belah ketupat. Oke, perhatikan gambar sekali lagi. Di sini harus kalian cermati. Nah, ada belah ketupat A, B, C, ini D ya berarti ya. Seperti itu. Pertama ya, atau juga bisa ke bawah A, B, C, D, pokoknya berurutan. Nah, dari belah ketupat ini perhatikan ini ada garis ini ya, ini artinya sama panjang, dimana ini merupakan S. S itu adalah bagian sisi dari belah ketupat. Oke, itu yang pertama harus dipahami. Berikutnya dalam belah ketupat itu ada diagonal ya. Di sini ada 2 diagonal, yaitu diagonal 1, diagonal 2. Di mana diagonal 1 itu ya, diagonal 1 itu berarti ini ya, BD. Ya, garis BD ini. Dan diagonal 2 adalah garis AC. Jelas ya? Seperti itu. Nah, untuk tambahannya misalkan di sini Bapak kasih O, OC-nya misalkan 5 cm. Berarti untuk AC-nya berapa dong? Misalkan OC-nya ini 5. AC-nya berapa AC-nya? AC ini berapa? Ada yang tahu? Kira-kira berapa? Ya, Bapak hitung. Untuk kalian jawabnya 1, 2, 3. Berapa jawabannya? Oke, yang menjawab 10 berarti dia paham ya. Oh, AC-nya adalah 10. Dari mana 10? Ya, dari OC kali 2. Ya, 5 cm kali 2. Yaitu 10 cm kurang ya, seperti itu caranya ya. Jadi OC itu adalah setengahnya AC. Ya, jadi OC ini OC ya, OC itu berarti setengahnya AC. Sehingga kalau AC adalah 2 kali OC. Oke, ya itu ya intermezzo dikit. Oke, untuk luasnya adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Untuk keliling sendiri dari belah ketupat adalah 4 kali S. Ya, cukup mudah. Kita lanjut ke contoh soal. Suatu belah ketupat ABCD dengan panjang diagonal AC 8 cm dan diagonal BD-nya 6 cm. Tentukanlah luas belah ketupat tersebut. Jadi luas belah ketupat yaitu setengah kali D1 kali D2. Maka bisa kita jawab bersama-sama, yaitu L sama dengan 1/2 kali 8 kali 6. 1/2 nya kali 8 dulu, jadinya hasilnya 4 dikali 6, maka sama dengan 24 cm persegi. Ya, ini kurang persegi. Oke, untuk contoh berikutnya, keliling pada gambar di bawah ini. Nah, perhatikan gambarnya. Nah, di sini panjang sisinya berapa? Oke, panjang sisinya ini adalah 10 cm. Ya, yang ini ya. Nah, ini panjang sisinya ini. Berarti ini 10, ini 10, ini 10, ini 10. Ya, karena kenapa? Sepanjang sisinya sama. Oke. Sehingga untuk kelilingnya
adalah 4 kali S. Ya, jadi 4 kali 10 sama dengan 40 cm. Oke, kurang lebih seperti itu untuk keliling belah ketupat. Kita lanjutkan untuk bangun berikutnya, yaitu keliling dan luas layang-layang. Perhatikan gambarnya di sini dengan baik biar paham. Ya, bedanya keliling dengan layang-layang, yaitu untuk layang-layang itu sisi-sisinya ada yang tidak sama panjang. Oke, di sini diagonalnya sama ya, ada 2, ada D1, ada D2. Lalu sisinya juga ada 4 ya, yaitu A, B, C, D. Namun tidak semuanya sama panjang. Yang sama panjang hanya A sama panjang dengan B, C sama panjang dengan D. Ya, seperti ini sama dengan ini, yang ini sama dengan ini ya, seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Oke, setelah kalian memahami mana yang diagonal, mana yang sisi yang sama dan sisi yang berbeda, maka bisa kita pahami yang berikutnya. Seandainya saya kasih keterangan di sini A, ya tengah-tengahnya O, di sininya B, ya maka untuk AO itu berarti ya setengahnya AB, ya seperti yang tadi. Atau AB, ya AB ini berarti 2 kalinya AO, ya sama dengan yang tadi ya. Tapi untuk yang diagonal satu lagi tidak bisa ya, hanya satu diagonal. Oke, intermezzo saja. Kita langsung masuk ke rumusnya, sama dengan rumus belah ketupat ya. L sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 untuk rumusnya. Untuk kelilingnya adalah 2 kali dalam kurung A tambah C ya, bisa juga 2 kali dalam kurung B tambah D, atau juga kalian tinggal menjumlahkan seluruh sisinya saja. Oke, jadi gampangnya seperti itu. Kita lanjutkan untuk contoh soalnya. Perhatikan dengan baik gambar ini. Ya, bisa kalian lihat di sini pada gambar ini, untuk sisinya ini berarti 13 ya, di ini juga 13. Ini 37, berarti di sini juga 37. Oke, untuk diagonalnya ada 40 dan ada 24 dan 40. Oke. Setelah kalian bisa mengidentifikasi mana diagonal dan sisi-sisinya, barulah kita lihat pertanyaan soalnya, yaitu di sini dari gambar di atas tentukanlah keliling dan luas layang-layang. Oh ya, berarti untuk keliling kita gunakan ini aja ya. Kita gunakan yang ini dengan yang ini. Ya, atau kita gunakan di sini 13 dan 37. Sehingga untuk menjawabnya K sama dengan 2 kali dalam kurung 13 tambah 37, yaitu 2 kali 50 sama dengan 150 ya, ini ya 13 tambah 37. Jangan bingung. Oke, untuk keliling. Untuk luasnya yang tadi sama ya, setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2, yaitu setengah kali 24 kali 40. Ya, setengah kali 24, setengah kali 24 itu kan 12 ya. Setengah kali 24 12, 12 kali 40 ini ya 480 cm persegi. Ya, jadi kuncinya kalau kalian sudah menguasai perkalian untuk mencari keliling dan luas bangun datar atau segi 4 ini cukuplah mudah. Kalau kalian tidak paham perkalian, ya sudah, berusaha lagi belajar dari perkalian awal. Oke, jangan menyerah. Kita lanjutkan. Nah, bagian terakhir yaitu keliling dan luas trapesium. Perhatikan gambar di sini. Ya, kalian bisa lihat di sini adalah trapesium sama kaki ya, artinya AD panjangnya sama dengan BC. Ya, ada juga trapesium siku-siku dan juga ada trapesium sembarang. Dan di trapesium ini bisa kita lihat di sini. Nah, untuk sisi sejajar ya, sisi sejajar itu yang ini ya, ini sisi sejajar. Nah, berarti A dan B ya, ini sisi sejajar sebutannya. Oke, ya paham ya mana sisi sejajar, yaitu A dan B.
Dan untuk tinggi adalah ini ya, tinggi ini tinggi. Bukan yang ini, Tapi salah. Ya ini tinggi ya. Bukan yang ini atau yang ini. Bukan sisi miring ya. Oke. Nah, itu harus dipahami dulu. Ya, berikutnya setelah kalian memahami mana sisi sejajar dan tinggi, untuk keliling trapesium, cara mencarinya adalah tinggal menjumlahkan ini ya, AD tambah CD tambah BC tambah AB. Ya tinggal menjumlahin saja, atau di sini bisa ditulis AB tambah BC tambah CD tambah DA, sama aja lah. Yang penting intinya kalian jumlahkan. Untuk luas trapesium, nah luas trapesium ini adalah setengah kali jumlah rusuk sejajar, berarti setengah kali jumlah yaitu A tambah B ya, jumlah rusuk sejajar, lalu baru dikali T, seperti itu. Oke, jelas ya untuk mencari keliling dan luas trapesium. Kita lanjut. Contoh soal. Nah, perhatikan gambar. Di sini sisi sejajarnya berapa dan berapa? Ya. Dari gambar kita bisa ketahui sisi sejajarnya yaitu 5 dan 8. Berarti A-nya 5, B-nya 8. Tingginya ya, tingginya ini berarti ya 4 ya. Jadi pertama kalian harus bisa identifikasi mana sisi sejajar dan mana tinggi trapesium. Setelah kalian sudah mengetahui bagian-bagian tersebut, nah berikutnya lihatlah pertanyaan soalnya, yaitu dari gambar di atas tentukan keliling dan luas trapesiumnya. Ya, untuk keliling berarti kita cukup menjumlahkan ini ya, sisi-sisinya. Jadi keliling sama dengan 4 tambah 8 tambah 5 tambah 5 sama dengan 22 cm. Ya, Bapak yakin kalian bisa lah untuk mencari keliling trapesium, nggak susah. Oke. Dan untuk luasnya kita menggunakan ini ya, sisi sejajar yaitu 5, 8 dan tinggi ini. Oke, bisa kalian lihat di bawahnya, luas sama dengan setengah kali dalam kurung 8 tambah 5 ya, sisi sejajarnya kali 4. Nah, setengah kali 4 ini 2. 8 tambah 5 13. 13 kali 2 26 cm persegi. Oke. Ya, akhirnya kita sudah selesai mempelajari materi hari ini, cukup panjang, sekitar 20-an menit. Dan Bapak ingatkan, jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah diberikan di link dari Google Drive-nya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik materi ini. Tinggal kalian ulangi bagian-bagian yang belum dipahami, dan juga jangan berputus asa, tetap harus bisa untuk mengerjakan soal yang diberikan dengan benar. Oke? Jangan hanya asal menjawabnya ya, ntar nilainya 0 terus. Masa mau begitu terus ya? Bapak yakin kalian masih semangat untuk belajar. Oke, Bapak akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.